Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang saya hormati. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar. Webinar hari ini akan membahas tentang ruang udara dan ruang angkasa. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sandi Julian Pratama. Saya adalah merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita menonton video berikut ini. Nah, pada siang kali ini kita akan memulai webinar pada sesi pertama. Sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Rafaela dari TNI Angkatan Udara. Dia sebagai selaku keynote speaker, dia akan membahas ruang angkasa dan ruang udara secara umum. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Sandi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wide Dong Tian. Selamat Tahun Baru dan Selamat Natal bagi yang merayakan. Pada siang hari ini, seperti yang kita tahu, kita akan membahas tentang ruang udara dan ruang angkasa. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan teritorial di wilayah ruang udara masing-masing. Berdasarkan Konvensi Paris 1999 pasal 1 yang mengatur tentang kedaulatan negara terhadap wilayah udaranya. Lalu, pada 17 Desember 1944 dibentuk perjanjian internasional baru, yakni Chicago Convention 1944, yang mengatur tentang penerbangan sipil. Dengan adanya kedaulatan negara terhadap wilayah di udaranya, tentu saja hal ini membuat kita memerlukan izin untuk memasuki setiap kedaulatan udara di setiap negara. Itu semua diatur pada pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang menyatakan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, wilayah perbatasan dan ruang udara di atasnya mempunyai nilai yang penting dari aspek pertahanan dan keamanan negara. Dan fenomena pelanggaran wilayah udara di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang sering kali terjadi dan mengancam kedaulatan wilayah NKRI. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk membahas esensi keberadaan ruang udara yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, tentunya jika kita membahas ruang udara, kita tidak luput jauh dari ruang angkasa. Seperti yang kita ketahui bahwa akan ada terjadinya penambangan di bulan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi, pasal 2 Space Treaty berbunyi, prinsip larangan kedudukan nasional atas antariksa termasuk bulan-bulan dan benda-benda langit lainnya, yang mengartikan bahwa adanya larangan memiliki hak atas bulan dan benda-benda langit lainnya. Akan tetapi, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak bisa dihalangi dalam upaya komersialisasi luar angkasa, sebab mereka tidak terikat oleh aturan internasional apapun. Gedung Putih Amerika Serikat juga merilis laporan keputusan itu menolak perjanjian global pada 1979, yang dikenal sebagai Traktat Bulan alias Space Treaty, yaitu segala bentuk aktivitas di luar angkasa harus sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional. Disebutkan bahwa Amerika Serikat tidak pernah menandatangani traktat tersebut. Dan juga dalam
ruang angkasa, ada permasalahan dalam orbit GSO. Apa itu GSO? GSO adalah Geostationary Orbit, yang artinya orbit yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa di ketinggian 36.000 km. Permasalahannya, negara-negara di khatulistiwa ingin mempunyai kedaulatan di GSO tersebut. Harapan saya, dengan adanya webinar ini, mahasiswa dapat lebih mengerti mengenai ruang angkasa dan ruang udara. Terima kasih, Bapak Sandi. Terima kasih, Bapak Rafael. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua, akan lebih membahas pembahasan secara lebih mendalam tentang ruang udara yang akan dibawakan oleh Bapak Roni Kusuma. Bapak Roni Kusuma merupakan Kepala Pusat Pengajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Lapang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya bersama rekan saya, Ferenc, akan membahas lebih mendetail mengenai hukum ruang udara. Permasalahan kepemilikan terhadap suatu wilayah, baik itu wilayah darat maupun wilayah perairan, merupakan masalah hukum yang sangat umum untuk dibahas. Namun, pernahkah Anda bertanya, siapa yang memiliki wilayah udara, atau bahkan ruang angkasa, dan sampai sejauh mana wilayah udara itu bisa dimiliki oleh negara? Ternyata sejak zaman Romawi sudah ada aturan yang mengatur mengenai wilayah udara. Kerajaan Romawi mendeklarasikan adagium yang bunyinya begini: Cuius est solum, eius est usque colum, et ad inferos. Yang artinya, barang siapa yang memiliki sebidang tanah, dia juga menguasai apa yang berada di dalamnya dan juga kolom udara di atasnya tanpa batas. Adagium inilah yang nanti merupakan salah satu alasan yang melandasi dibentuknya Konvensi Paris 1919. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian wilayah udara. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang dimaksud wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum udara adalah keseluruhan peraturan hukum tertulis dan atau tidak tertulis yang merupakan tatanan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terikat dengan penerbangan. Next slide. Oke, selanjutnya pengaturan ruang udara dari perspektif hukum internasional. Yang pertama, prinsip kedaulatan wilayah udara. Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi di wilayah kekuasaannya, atau supreme authority. Dalam Konvensi Paris 1919, pasal 1 mengatur tentang kedaulatan negara terhadap wilayah udaranya, yang menyatakan bahwa the contracting states recognize the every states has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Nah, Paris Convention 1919 ini merupakan konvensi atau perjanjian internasional pertama yang berlaku sebagai hukum udara internasional. Konvensi ini mengusung konsep kedaulatan komplit dan eksklusif bagi wilayah udara di atas teritorial negara sebagaimana adagium Romawi yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu pada 17 Desember 1944 dibentuklah perjanjian internasional baru, yakni Chicago Convention 1944 yang mengatur mengenai penerbangan sipil. Sama seperti dalam Paris Convention 1919, Chicago Convention 1944 juga menyebutkan bahwa kedaulatan wilayah udara adalah komplit dan eksklusif. Jadi ini merupakan kedaulatan penuh dan negara lain tidak boleh lewat begitu saja. Namun demikian pastilah Anda bertanya-tanya, mengapa saat ini maskapai asing masih dapat terbang di wilayah suatu negara, padahal kan komplit dan eksklusif? Faktanya, bahwa negara dapat memberikan izin maskapai asing untuk lewat di atas wilayah udaranya, bahkan menaik turunkan penumpang. Ini menunjukkan bahwa walaupun wilayah udara suatu negara bersifat kedaulatan penuh dan eksklusif, namun terdapat beberapa kebebasan yang dapat diberikan bagi negara lain. Dan kebebasan ini dikenal dengan prinsip
the freedoms of the air. Oke. Selanjutnya prinsip yurisdiksi ruang udara. Prinsip ini diatur dalam bab 2 pasal 3 dan 4 Konvensi Tokyo 1963. Dan apabila ada tindak kejahatan atau pelanggaran dalam pesawat udara, maka yang bertanggung jawab adalah negara pendaftar pesawat udara. Selanjutnya prinsip mengenai tanggung jawab. Dalam hukum udara ada 3 sistem dan beberapa prinsip mengenai tanggung jawab. Yang pertama sistem Warsawa, yang kedua sistem Roma, dan ketiga sistem Guatemala. Next slide. Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama presumption of liability, yang kedua presumption of non-liability, lalu ada absolute liability, dan selanjutnya liability based on fault and limitation of liability. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ferenc. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Ferenc Wibowo. Beliau merupakan koordinator bidang analisis resiko penerbangan dan antariksa lapang. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Seperti yang kita tahu, tadi rekan saya sudah menjelaskan pengaturan ruang udara dari perspektif hukum internasionalnya. Saya akan menjelaskan dari perspektif hukum nasionalnya sendiri. Dari hukum nasional sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pasal 6 ayat 1 huruf C menjelaskan batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan pengembangan hukum internasional. Sedangkan dalam pasal 10 ayat 1 huruf E disebutkan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Sebelum adanya undang-undang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Terkait kedaulatan negara di ruang udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Berikut merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara nasional. Dari Reportase Republika tanggal 13 November 2014, pelanggaran atas wilayah Indonesia tercatat pertama kali terjadi pada tanggal 2 Juli 2003 ketika 5 pesawat militer F-18 Hornet milik Amerika Serikat melintasi Pulau Bawean tanpa izin. Pesawat tempur TNI AU lalu mengejar dan memperingati mereka hingga pergi keluar dari udara Indonesia. Tepat 9 tahun kemudian, pada bulan Juni 2011, pesawat angkut C-17 Globemaster pernah masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat angkut raksasa itu masuk lewat Pekanbaru, Riau. Pesawat dihalau keluar hingga ke Morotai. Kemudian pada tanggal 29 November 2012, pesawat sipil yang berisi Wakil Perdana Menteri Papua Nugini dikawal ketat oleh pesawat militer TNI AU selama 37 menit karena melintas tanpa izin. Namun, tidak ada aksi menurunkan secara paksa dan pesawat itu dibiarkan terbang kembali. Pada tahun yang sama juga terjadi lagi kasus, yaitu tepatnya pada tanggal 30 September 2012, pilot Cessna 208 berkebangsaan Amerika Serikat, Michael Abiot, melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia, kemudian dipaksa untuk mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Berikut merupakan upaya penegakan pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara nasional. Yang pertama itu adanya keterlibatan TNI AU dalam penegakan kedaulatan di ruang udara nasional. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditentukan bahwa TNI AU bertugas antara lain: A. Melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan. B. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. C. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. Dan yang terakhir, D. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Terus yang kedua adanya pembentukan Air Defense Identification Zone atau disingkat dengan ADIZ. Adalah suatu ruang udara tertentu
yang di dalamnya pesawat harus memberikan identifikasi sebelum memasuki wilayah udara yang dimaksud. Dasar hukum pendirian ADIS adalah praktek internasional yang telah menjadi kebiasaan internasional. Berikut presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Ferenc dan Bapak Roni. Nah, setelah pemaparan materi oleh Saudara Roni dan Saudara Ferenc, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh Bapak Yoga. Beliau akan membahas tentang ruang angkasa secara mendalam. Bapak Yoga merupakan koordinator bidang penelitian teknologi luar angkasa dan ilmu bumi NASA. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya bersama rekan saya Jeff Gerardo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum ruang angkasa dan bagaimana penerapannya. Sebelum kita memasuki materi mengenai dasar-dasar hukum ruang angkasa, kita akan mempelajari mengenai latar belakang dari hukum ruang angkasa itu sendiri dan apa saja faktor-faktor di baliknya. Boleh di next? Ya, banyaknya kegiatan peluncuran ke ruang angkasa selama masa Perang Dingin berlangsung menjadi latar belakang urgensi terbentuknya hukum ruang angkasa. Oleh karena itu, PBB membuat aturan berupa resolusi-resolusi karena pada saat itu belum ada kesepakatan internasional yang mengatur mengenai batasan kegiatan apa saja yang harus dipatuhi selama berada di antariksa. Pada resolusi pertama tahun 1958, dibentuklah komite ad hoc yang bernama COPUOS, Committee on Peaceful of Outer Space, di mana bertugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang dapat timbul dari kegiatan keantariksaan. Resolusi kedua pada tahun 1959, komite ini berubah menjadi komite tetap dan berhasil membuat satu prinsip di mana penggunaan ruang angkasa hanya diperuntukkan untuk tujuan damai. Nah, kemudian pada tahun 1967, akhirnya PBB berhasil untuk menuangkan resolusi-resolusi tersebut di dalam perjanjian internasional yang bernama Outer Space Treaty. Boleh di next? Ya, Outer Space Treaty ini berlaku seperti induk perjanjian dari perjanjian-perjanjian lain di hukum antariksa. Karena di dalamnya itu terkandung prinsip-prinsip dasar mengenai kegiatan-kegiatan di antariksa. Nah, Outer Space Treaty ini lebih dipandang sebagai lawmaking treaty atau perjanjian yang membentuk hukum sehingga bisa mengikat negara-negara yang bukan anggotanya. Nah, prinsip pertama adalah prinsip kebebasan. Karena ruang angkasa itu menerapkan status Province of Mankind, maka antariksa itu dijadikan sebagai wilayah kepemilikan bersama bagi seluruh negara di dunia. Kebebasan baik untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penelitian ilmiah, serta untuk memperoleh akses ke antariksa itu dijamin tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua adalah prinsip larangan pendudukan nasional. Prinsip ini juga ditekankan di dalam pasal 11 Perjanjian Bulan, di mana bulan dan benda-benda langit lainnya menerapkan status Common Heritage of Mankind. Artinya, benda-benda langit beserta kandungan sumber daya alamnya merupakan warisan bersama umat manusia. Penggunaan bulan dan benda-benda langit lainnya harus digunakan untuk tujuan damai dengan dilarangnya untuk membuat suatu perbentengan atau menjadikan antariksa sebagai bagian dari kedaulatan negara. Lalu yang ketiga adalah prinsip berlakunya piagam PBB. Artinya piagam PBB ini harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam merangkai hukum antariksa. Dengan kata lain, hukum antariksa yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan isi piagam PBB. Boleh di next. Ya, yang keempat adalah prinsip larangan penggunaan nuklir. Setiap negara itu dilarang untuk menempatkan senjata nuklir di ruang angkasa. Penggunaan antariksa itu dimaksudkan untuk tujuan damai, sehingga sangat tidak logis untuk menempatkan senjata-senjata berbahaya tersebut yang dapat mengganggu perdamaian di dunia. Lalu ada prinsip pertolongan astronot. Prinsip ini kembali ditekankan di dalam perjanjian khusus, di mana setiap negara itu wajib memberikan pertolongan terhadap astronot yang melakukan pendaratan darurat. Astronot beserta benda antariksanya wajib dikembalikan kepada negara asalnya. Untuk masalah biaya akan dibebankan kepada negara peluncur. Lalu ada prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip ini juga diatur lebih lanjut di dalam Liability Convention tahun 1972 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam melakukan kegiatan keantariksaan.
Inti dari perjanjian ini ialah memuat prosedur mekanisme mengenai ganti rugi internasional atas kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda antariksa. Lalu ada prinsip pelaksanaan yurisdiksi dan pengendalian atas benda antariksa. Artinya, setiap negara tetap memiliki yurisdiksi kontrol terhadap benda-benda antariksa yang dimilikinya, dimanapun benda itu berada. Prinsip ini hadir untuk menguatkan kembali bahwa suatu negara tidak perlu meminta izin saat satelit mereka melewati negara lain. Lalu ada prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui konsultasi. Apabila kegiatan keantariksaan dinilai berpotensi menimbulkan resiko bagi negara lain, maka negara peluncur itu diharapkan melakukan konsultasi terlebih dahulu terhadap negara yang berpotensial terkena dampak tersebut. Lalu yang terakhir adalah prinsip kerjasama internasional. Prinsip ini juga kembali ditekankan di dalam Resolusi 51 tahun 1996, di mana dijelaskan bahwa negara maju diharapkan memperhatikan juga nasib dari negara berkembang. Negara-negara maju perlu mengajak negara berkembang untuk melakukan kerjasama internasional. Misalnya saja, negara maju perlu menawarkan pelayanan jasa peluncuran ke ruang angkasa bagi negara-negara berkembang yang teknologinya belum mutakhir. Boleh lihat di next slide-nya. Nah, lalu kita akan memasuki topik permasalahan GSO. GSO merupakan singkatan dari Geostationary Orbit, yang merupakan jalur orbit yang berada di sepanjang garis khatulistiwa, di mana orbit ini sangat strategis untuk menempatkan satelit komunikasi. Keunggulannya ialah, apabila satelit diletakkan pada orbit ini, maka satelit tersebut akan mendapatkan visibilitas yang sangat baik terhadap bumi, dan posisi satelit akan berada pada titik yang sama atau stasioner, dikarenakan dapat mengimbangi kecepatan dari rotasi bumi. Slotnya yang terbatas ditambah dengan adanya penerapan doktrin first come first serve, mengakibatkan banyaknya negara di dunia yang berlomba-lomba untuk menempatkan satelit pada orbit ini. Permasalahannya ialah, pada waktu itu negara-negara di khatulistiwa merasa bahwa mereka adalah pihak yang harus didahului kepentingan nasionalnya, karena mereka merasa tidak terima kalau orbit GSO ini yang terletak di khatulistiwa didominasi oleh satelit-satelit milik negara-negara maju di barat. Oleh karena itu, 7 negara yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa melakukan deklarasi di Bogota, Kolombia pada tahun 1976 untuk merancang gagasan bahwa wilayah GSO merupakan bagian dari kedaulatan negara khatulistiwa. Kemudian gagasan ini diajukan kepada ITU, International Telecommunication Union. Tentu saja ITU menolak gagasan ini karena telah melanggar prinsip kedua dari Outer Space Treaty, di mana dinyatakan bahwa antariksa beserta isinya tidak boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan wilayah dari negara manapun. Selain itu, gagasan ini juga melanggar prinsip satu kebebasan, di mana apabila kedaulatan itu dijalankan, maka ditakutkan akan adanya timbul limitasi kebebasan akses. Bayangkan saja negara-negara di dunia harus meminta izin kepada negara khatulistiwa untuk menempatkan satelit jikalau benar-benar diterapkan. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Yoga. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Jeff Geraldo. Bapak Jeff Geraldo merupakan Kepala Pusat Analisis Hukum Keantariksaan NASA. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi untuk webinar kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan atau diterangkan oleh rekan saya, yaitu Yoga, mengenai prinsip-prinsip, mengenai permasalahan-permasalahan klasik dalam ruang angkasa dan permasalahan lainnya. Saya akan lebih membahas mengenai perjanjian-perjanjian apa saja sih yang ada di dalam ruang angkasa ini, multilateralkah atau bilateralkah, lalu mengenai bagaimana organisasi internasional ini berperan di dalam mengenai hukum ruang angkasa. Apakah hanya negara-negara sajakah yang bisa berpartisipasi atau organisasi internasional ini bisa ikut menopang? Lalu mengenai hukum nasional dari negara Indonesia sendiri. Walaupun saya bekerja di NASA, tapi saya concern terhadap hukum nasional di Indonesia dikarenakan muncul beberapa atau banyak urgensi yang ada di dalam pembentukan hukum nasional mengenai keantariksaan ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini perkembangan teknologi yang begitu pesat dan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat masing-masing negara ini saling berlomba, seperti contohnya Cina maupun Amerika saling berlomba untuk membuat stasiun luar angkasa, membuat roket, bahkan untuk menambang di bulan. Nah,
Yang terakhir saya akan membahas mengenai mekanisme penambangan di bulan itu sendiri. Bagaimana, seperti yang mungkin orang awam akan mikir, bagaimana bisa ada mekanisme penambangan di bulan? Karena kalau kita berbicara konteks penambangan, berarti penambangan itu berarti merupakan suatu kepemilikan. Lalu apakah bulan berarti bisa dimiliki oleh satu negara atau satu pihak saja kah? Nah, itu mungkin dengan saya berbicara kali ini akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Boleh di next? Perjanjian multilateral dan bilateral. Jadi ada 3 perjanjian multilateral dan bilateral yang ada. Yang pertama itu The International Space Station Intergovernmental Agreement atau biasa disingkat ISS. Jadi apa sih ISS? ISS itu merupakan sebuah program hasil kerjasama beberapa negara seperti contohnya Amerika, Eropa, Kanada, Rusia, dan Jepang. Nah, tujuannya apa sih dibentuknya ISS ini? Nah, ISS ini tuh bertujuan untuk pembangunan, pemanfaatan, serta pengoperasian bersama suatu stasiun antariksa pada orbit yang rendah. Jadi kita jangan merasa bahwa kalau ada suatu negara punya stasiun luar angkasa, jadi dia bisa hanya untuk kepemilikannya bagi satu negara saja atau gimana, tapi enggak. Ternyata sudah ada nih perjanjian yang mengatur mengenai hal tersebut. Bahkan dalam ISS itu sendiri ada tuh namanya agreement, namanya The International Space Station Intergovernmental Agreement atau biasa disebut IGA. IGA itu dibentuk dan tujuan utama dari IGA ini dia tuh membentuk semacam pengakuan atas utilization rights. Apa sih utilization right itu? Nah, itu tuh menjelaskan bahwa negara-negara yang berkontribusi terhadap pihak ISS itu sendiri itu dapat akan menerima fixed share. Apa sih fixed share? Jadi fixed share itu semacam kalau misalkan si pihak dari negara A memberikan semacam bantuan kepada ISS, maka dia akan diberikan semacam barter. Namun barternya itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang maupun jasa yang akan diberikan kepada negara tersebut kepada ISS itu sendiri, begitu. Lalu yang kedua ada mengenai the Convention for Establishment of a European Space Agency. Jadi ini itu merupakan suatu perjanjian di mana di dalamnya itu dalam untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu organisasi internasional. Jadi tujuan dari the convention ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan dan dalam kegiatan keantariksaan itu sendiri. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Yoga atau rekan saya, disampaikan bahwa tujuan utama dari adanya hukum luar angkasa itu sendiri atau kegiatan antariksa itu sendiri adalah untuk menggali sedalam mungkin mengenai informasi maupun ilmu pengetahuan yang ada, dan hanya untuk sebatas ilmu pengetahuan dan eksplorasi saja, tidak boleh untuk kepentingan individu atau kepentingan sepihak saja, begitu. Lalu yang ketiga ada juga ESA-NASA MOU on Early Utilization Opportunities of the International Space Station atau ISS. Jadi agreement ini tuh bisa disebut perjanjian bilateral antara kedua organisasi. ESA itu kalau saya boleh bilang adalah European Space Agency, tapi kalau NASA itu seperti kita tahu dia dimiliki oleh Amerika gitu. Jadi apa sih? Jadi mereka membuat suatu perjanjian kerjasama. Oke, ESA akan memperoleh akses terhadap 50% dari eksperimen modul accommodation milik NASA selama 2 tahun. Tapi sebagai gantinya, ESA mempunyai kewajiban kepada NASA untuk menyerahkan peralatan penunjang penelitian bagi pihak NASA. Jadi perjanjian yang ada ini adalah perjanjian bilateral. Jadi bukan hanya perjanjian antara negara saja, tapi antara organisasi internasional yang diakui dalam hukum luar angkasa ini pun memiliki perjanjian-perjanjian seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, boleh di next. Selanjutnya adalah organisasi internasional. Organisasi internasional sebenarnya ada banyak, cuman saya akan membahas mengenai yang pertama ini UNCOPOS, yang kedua itu UNOSA, yang ketiga ITU, dan International Non-Governmental Organization. Nah, apa sih UNCOPOS ini atau United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space? Jadi ini merupakan organisasi yang berfungsi atau bernaungan di bawah PBB secara langsung, yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan perjanjian internasional. Jadi kalau misalkan ada perjanjian internasional, nah dia ini berwenang nih untuk melihat dulu apakah perjanjian ini sah atau tidak, apakah dia melanggar ketentuan dalam hukum internasional atau tidak gitu. Nah, yang kedua mengenai UNOSA ini. UNOSA itu singkatan dari United Nations Office for Outer Space Affairs gitu. Jadi ini tuh
bertujuan sebagai ini semacam sekretariat dari Uncopos ini. Jadi UNOSA ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas negara. Dalam hal ini bukan negara maju, tapi negara berkembang dalam memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keantariksaan. Jadi seperti yang kita lihat bahwa organisasi internasional ada ini juga mengakomodasi setiap negara-negara berkembang yang mau maju untuk dalam bidang ruang angkasa itu sendiri gitu. Yang kedua adalah the International Telecommunication Union atau ITU. Jadi tujuan dari organisasi yang ketiga ini merupakan organisasi yang akan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan keantariksaan, yaitu dalam hal pengalokasian pita spektrum frekuensi radio, pengaturan mengenai jatah frekuensi radio antar negara, dan hal-hal lain yang mengenai radio atau telekomunikasi dalam bidang ruang angkasa. Nah, yang ketiga, international non-governmental. Nah, ini itu merupakan organisasi internasional yang diakui secara internasional, cuman dia tidak di bawah naungan pemerintah. Contohnya seperti ada The International Astronomical Organization atau IAF. Habis itu ada juga The Committee of Space Research atau COSPAR, dan masih banyak organisasi internasional lainnya. Nah, seluruh organisasi internasional ini memiliki tujuan utama, yaitu seperti yang sudah dijelaskan adalah untuk mengembangkan kegiatan keantariksaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan hal-hal lainnya. Boleh di next. Nah, penyelesaian sengketa internasional. Seperti yang kita tahu, jika kita membahas mengenai sengketa internasional, kita harus melihat dulu apakah hal tersebut memiliki perjanjian. Seperti yang kita tahu bahwa ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara penyelesaian existing space treaties. Apa sih existing space treaties ini? Jadi existing space treaties ini merupakan landasan dari misalnya ada konvensi mengenai Outer Space Treaty 1967. Jika agreement yang ada dalam Space Treaty ini bisa menyelesaikan sengketa, maka dia berlaku. Seperti contohnya yang kedua yaitu Liability Convention 1972. Nah, dia kan mengenai pertanggungjawaban negara ya dalam apabila terjadi sengketa. Nah, itu bisa berlangsung lah. Tapi apabila hal tersebut tidak bisa diatur atau tidak diatur di dalam Outer Space Treaty itu, maka penyelesaian itu melalui Mahkamah Internasional atau ICJ gitu. Nah, yang cara yang ketiga ini melalui The Permanent Court of Arbitration. Boleh di next. Nah, ini mungkin topik yang sangat menarik gitu ya. Jika kita membahas penambangan di bulan, seperti yang saya sudah sebutkan ya. Jika kita membahas penambangan, berarti kita tidak bisa terlepas dengan kepemilikan. Nah, penambangan di bulan ini apakah boleh, apakah sah, apakah sesuatu yang di luar dari bumi ini boleh dikuasain oleh negara? Nah, jadi saya membahas, kita flashback kepada prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Yoga tadi, bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Outer Space dijelaskan bahwa setiap negara itu boleh melakukan penelitian ilmiah demi kerjasama internasional, bukan demi kepentingan individu. Dan kita mesti kaji lagi, apakah dengan misalkan contohnya Amerika menambang bulan itu, dia memiliki concern utama di bidang penambangan di bulan untuk kegiatan internasional atau hanya untuk kepentingan semata Amerika itu sendiri. Nah, itu mesti dikaji. Nah, terlepas dari itu, ada loh namanya Moon Agreement 1979 yang sudah mengatur mengenai penambangan di bulan itu sendiri. Nah, dalam penambangan di bulan, di dalam Moon Agreement ini dijelaskan bahwa tidak boleh ada kepemilikan terhadap benda-benda yang sudah diambil dari luar angkasa. Dan itu harus diakui bahwa benda tersebut merupakan benda milik bersama, bukan benda milik satu pihak saja. Jadi jika pertanyaannya adalah apakah boleh ada kepemilikan mengenai benda yang diambil hasil tambang dari luar angkasa itu? Oh, jelas tidak, karena Moon Agreement sudah mengaturnya. Tapi apa sih yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan adalah efektivitas dari Moon Agreement itu sendiri. Efektivitas dari Moon Agreement ini tidak mengikat bagi seluruh negara gitu. Bahkan walaupun Moon Agreement ini dibuat di New York, tapi sampai sekarang Amerika pun belum meratifikasi, bahkan belum menandatangani perjanjian Moon Agreement ini. Sehingga bahkan Amerika ini malah membuat aturan-aturan sendiri mengenai penambangan di bulan. Bahkan sekarang Cina pun sudah membuat Moon Agreement itu sendiri. Dan sekarang baru-baru ini pada Oktober 2020, Amerika dan 8 negara sekutu sudah membuat Artemis Accord, di mana Artemis Accord itu merupakan suatu perjanjian antara 8 negara tersebut untuk mereka melakukan kegiatan eksplorasi di luar angkasa. Nah, di luar angkasa dan khusus dalam Artemis Accord ini adalah penambangan di bulan gitu. Lalu
jika saya boleh mengkritik mengenai Moon Agreement ini, saya akan mengkritik bahwa Moon Agreement ini harusnya direvisi gitu, harusnya dibuat aturan yang lebih baru mengenai Moon Agreement ini supaya negara-negara kedepannya tidak bisa mengeksplorasi atau mengeksploitasi bahkan bulan itu sendiri, karena seperti yang kita tahu di bulan ini banyak mineralnya, banyak kandungan-kandungan sumber daya alam yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa negara maju. Lalu apabila bangsa negara maju ini mereka sudah mempunyai teknologi yang canggih, lalu mereka menguasai dan memiliki hasil dari bulan ini, di manakah keadilan bagi negara-negara berkembang yang ada? Di manakah keadilan bagi dunia ini gitu? Bahkan hukum internasional yang seharusnya menjadi patokan dari perdamaian dunia menjadi dipertanyakan esensinya begitu. Nah, boleh di next. Nah, hukum nasional. Jadi Indonesia sampai saat ini baru meratifikasi 4 dari 5 hukum internasional sudah ada. Seperti yang sudah tertulis di dalam slide bahwa ada the Treaty of Principle Governing of the Activities of States in the Exploration and Use, dan hal lainnya yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002. Ada juga mengenai keputusan Presiden, mengenai Nomor 4 Tahun 1999 mengenai Agreement of Rescue of Astronauts. Habis itu ada juga Undang-Undang keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 mengenai konvensi yang mengenai International Liability for Damage and Causes Space Objects atau yang dikenal dengan Liability Convention tahun 1972. Lalu Indonesia juga sudah meratifikasi keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997. Gitu. Boleh di next. Nah, sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya balikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Bapak Jeff. Wah, menarik sekali pembahasan kali ini, dan sayangnya webinar ini harus berakhir di sini. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Pembahasan mengenai ruang udara dan ruang angkasa merupakan perdebatan tanpa henti. Ruang udara memiliki perdebatan sendiri dan ruang angkasa juga. Yang perlu diingat adalah bahwa baik ruang angkasa dan udara semua itu harusnya didasari pada kepentingan bersama. Dalam kajian mengenai ruang udara, prinsip wilayah yurisdiksi hukum nasional harus dipertimbangkan meskipun hukum internasional sudah memberikan aturan yang jelas dalam Chicago Convention tahun 1944. Jika berbicara tentang ruang angkasa, masih banyak pakar dan ahli bahkan masyarakat internasional yang masih berdebat mengenai kepemilikan. Namun, berdasarkan Outer Space Treaty 1967 maupun Moon Agreement 1979, negara manapun boleh mengeksplorasi ruang angkasa demi ilmu pengetahuan dan kepentingan bersama. Namun perlu diatur regulasi yang jelas bahwa diperlukan adanya kejelasan dari negara yang mulai membuat regulasi yang mengatur mengenai penimbangan di bulan maupun eksplorasi ruang angkasa. Terkhusus untuk Indonesia perlu membuat regulasi yang jelas dikarenakan hukum harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Demikian kesimpulan dari saya. Sekian webinar pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk para narasumber dan keynote speaker, dan terima kasih juga kepada para rekan mahasiswa dan dosen-dosen. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.